Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang kami cintai, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang kisah Bathara Kathong. Kisah Bathara Kathong, putra Brawijaya kelima, penyebar agama Islam yang merupakan murid Sunan Kalijaga. Bathara Kathong adalah salah satu anak dari Brawijaya kelima dari selirnya. Bathara Kathong menjadi tokoh yang berpengaruh dalam menyebarkan Islam di wilayah Madiun dan Ponorogo. Bathara Kathong adalah tokoh keturunan Majapahit yang cukup terkenal di wilayah Ponorogo. Ia menjadi adipati pertama di Kadipaten Ponorogo yang terbentuk pada tahun 1496 Masehi. Bathara Kathong juga dikenal sebagai salah satu nama stadion di Ponorogo, yaitu Stadion Bathara Kathong. Lantas, bagaimana kisah dari Bathara Kathong? Silsilahnya, Bathara Kathong ini melansir dari berbagai buku di Madiun dalam kemelut sejarah yang ditulis oleh Ong Hok Ham. Bathara Kathong adalah putra Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Brawijaya yang kelima. Brawijaya kelima ini memiliki selir bernama Syubanji yang menjadi ibu dari Bathara Kathong. Dari Syubanji ini kita sudah tahu kalau namanya itu berasal dari etnis Tiongkok atau etnis Cina. Bathara Kathong memiliki nama lain Raden Alkali dan Joko Piturut. Bathara Kathong adalah adik dari Raden Fatah yang merupakan Sultan Kerajaan Demak. Bathara Kathong pernah berguru kepada Sunan Kalijaga untuk mempelajari ilmu agama Islam. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa menjadi Bathara Kathong menjadi orang pertama yang berhasil membabat tanah Ponorogo? Melansir dari buku cerita rakyat dari Ponorogo, Jawa Timur yang ditulis oleh Edi Santoso, Bathara Kathong menjadi adipati di Ponorogo dengan gelar Adipati Panembahan Bathara Kathong, yaitu terjadi pada akhir abad yang ke-15 atau 1500-an Masehi. Ketika berdirinya Kadipaten Ponorogo, ada orang-orang yang tidak menyukainya. Jadi wajar saja kalau seorang pendatang kok nggak ada yang menyukai, itu wajar-wajar saja. Orang tersebut dikenal dengan sebutan Warok, yang artinya orang-orang sakti di daerah Ponorogo. Warok-warok inilah yang tidak senang terhadap Bathara Kathong. Para warok membuat kelompok untuk merencanakan penyerangan ke Kadipaten Ponorogo. Nama Ponorogo ini berasal dari hasil musyawarah antara Bathara Kathong dengan Kiai Mirah, Selaji, dan Jayadipa pada hari Jumat saat bulan purnama. Dalam musyawarah tersebut telah disepakati nama kota yang dibentuk adalah Pramana Raga, yang semakin lama
Karena lidah orang Jawa itu sulit menyebut Pramanaraga, menjadilah Ponorogo. Salah satu orang yang mengganggu kekuasaan Bathara Katong adalah Ki Demang Suryanggalam. Bathara Katong mengajak Patih Selaji dan Kiai Ageng Mirah untuk bermusyawarah. Kiai Ageng Mirah mengusulkan agar Bathara Katong menyamar jadi seorang pemuda agar dapat bertemu dengan Ki Demang Suryanggalam, atau bahasanya Bathara Katong ini menyamar sebagai rakyat biasa. Bathara Katong akhirnya memutuskan untuk menyamar sebagai Jaka Piturun dan bertemu Ki Demang Suryanggalam untuk mempelajari kesenian reog dan kuda lumping. Selama berlatih, terdapat anak perempuan Ki Demang Suryanggalam bernama Niken Gandini yang menemani Bathara Katong. Bathara Katong akhirnya jatuh cinta kepada Niken Gandini. Kemudian ia menghasut Niken Gandini agar mengambil kedua pusaka sakti yang dimiliki Ki Demang Suryanggalam. Lah, ketika Niken memberi dua keris milik ayahnya kepada Bathara Katong, Bathara Katong langsung berlari membawa pergi dua keris tersebut. Niken Gandini terkejut dan berteriak memanggil ayahnya. Ki Demang Suryanggalam akhirnya mengejar Bathara Katong yang berlari menuju Kadipaten Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo, Patih Selaji menyiapkan pasukan untuk menangkap Ki Demang Suryanggalam. Ki Demang Suryanggalam yang telah mengetahui mulai melarikan diri dengan melawan semampunya. Sayangnya, Ki Demang Suryanggalam terkena tombak hingga membuatnya meninggal. Bathara Katong akhirnya kembali menguasai Kadipaten Ponorogo dengan tentram. Anak-anak dari Ki Demang Suryanggalam bernama Niken Gandini, Suro Handoko, dan Suro Menggolo akhirnya menjadi tokoh di Kadipaten Ponorogo. Niken Gandini menjadi istri Bathara Katong, Suro Handoko menjadi demang di Suro Kubeng, dan Suro Menggolo menjadi pengawal pribadi Bathara Katong. Terus bagaimana kok bisa kisah ini Bathara Katong menjadi penyebar agama Islam? Melansir buku Madiun dalam Kemelut Sejarah yang ditulis Ong Hok Ham, kisah Bathara Katong tercantum pada Babat Ponorogo. Bathara Katong menjadi pahlawan dan penyebar agama Islam yang terkenal di daerah Madiun dan Ponorogo. Bathara Katong menjadi sosok yang tunduk pada Raja Islam pertama, yaitu Sultan Demak, yang menjadi seorang Muslim. Bathara Katong menjadi seorang wali yang menerima tugas dari Sultan Demak untuk mengislamkan penduduk di timur Gunung Lawu yang kebanyakan masih beragama Buddha. Bathara Katong berhasil menyiarkan agama Islam hingga banyak yang pindah agama. Bathara Katong juga memiliki pasukan Islam yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 140 yang pandai dalam mengaji. Peran Bathara Katong di daerah Madiun dan Ponorogo juga memberi pengaruh bagi keturunannya. Pengaruh tersebut terlihat pada bidang politik di daerah ini. Bupati-bupati daerah Madiun, Ponorogo banyak yang mengklaim sebagai keturunan langsung dari Bathara Katong. Begitu juga daerah Madiun ke arah selatan termasuk Ponorogo dan Pacitan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Bathara Katong. Jadi perluasan, jadi
agama Islam di wilayah Ponorogo, Madiun sampai Pacitan itu atas jasa dari Bathara Katong. Makanya di daerah Ponorogo sampai sekarang itu masih ramai sekali diziarahi adalah makamnya Bathara Katong. Demikianlah kisah Bathara Katong yang merupakan putra dari Brawijaya yang kelima, yang merupakan orang yang sakti mandraguna, yang merupakan penyebar agama Islam, murid Sunan Kalijogo, yang merupakan berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Ponorogo. Semoga kisah ini menjadi wawasan untuk kita, bahwasannya Ponorogo terdapat keturunan Majapahit, walaupun keturunan dari Majapahit yang merupakan kerajaan Buddha atau Hindu, itu masih ada keturunannya yang menjadi penyebar agama Islam, bahkan sampai sekarang ramai diziarahi ketika ada liburan untuk ziarah wali. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.